bayar lunas, hanya saja pajaknya itu Pak yang tertinggal di sini di sekolah. Tapi sudah bayar pajaknya. Baik, Bu. Pembayaran belanjanya ini ke marketplace atau ke penyedia, Bu ya? Oh, itu nanti kita lihat lagi Pak. Kalau untuk contohnya yang SDN 1 Biau itu langsung ke Pak? Sipla. Ke Sipla. Kemarin update-nya itu langsung ke Sipla Pak, sesuai sistem. Sudah dikirimkan kalau berdasarkan status yang kita cek, itu di situ sudah selesai. Tapi mungkin di update-nya ini belum terekam itu Pak. Untuk yang SMP 1 Biau, SDN 1 Biau. Baik. Mungkin saya minta tanggapan dari Pak Yansen, perwakilan dari Blibli. Kami persilakan Pak Yansen. Kalau berdasarkan status yang kita cek, SMP itu di Negeri situ 1 sudah Pemerito dan SD Negeri Biau, Pak Yansen. Iya, SD itu. Pak Yansen masih monitor? Daftar prioritas ke bawah lagi. Ada sudah dikirim tadi. Sudah di-share. Halo. Ya, Pak. Ya, selamat siang Pak Yansen. Silakan Pak Yansen. Iya, selamat siang Ibu. Ini dari Ya, siang Pak. Tim saya lagi periksa. Ya. Statusnya ini belum masuk Ibu. Cuma sebentar ya, saya koordinasi dengan tim. Mungkin dari Bu Cindy atau Mas Ari yang bisa bantu sebentar. Iya Pak, ya. Belum selesai yang 68 juta. Belum babak ini. Belum babak. Gimana Ibu Nora? Halo Bu, untuk SMP Negeri 1 Tomilito itu baru bayar sebagian, belum lunas Ibu. Total yang sudah disetorkan kepada rekening kita itu hanya sejumlah 87.700.000 sekian. Tadi kaitannya masalah pajak Pak Yansen. Halo Pak Yansen. Ya, terkait dari pajak PPN ya Pak ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita akan beritahu kepada pihak penyedianya bahwa ini PPN-nya WAPU, sehingga pihak penyedia akan berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk meminta bukti setoran pajaknya. Baik Ibu, tadi untuk sekolahnya, untuk pajaknya sudah disetorkan Bu ya. Kalau sudah disetorkan nanti tinggal diminta kopi dari surat setoran pajaknya Bu. Masih di mute Bu, mic-nya Bu, mohon izin. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebagian besar ini kalau saya melihat ini daftar yang ada Pak, ini kendalanya di pajak itu Pak.
Pajaknya kemarin itu hanya harga barangnya yang kita kirim, kemudian pajaknya dipungut oleh sekolah. Jadi mohon petunjuk Pak, misal bagaimana kira-kira untuk penyelesaian ini, karena bukti pajak ini ada di masing-masing sekolah. Kalau yang lainnya, ini saya melihat yang sekolah-sekolah lainnya ini ada yang belum selesai belanjanya karena terkait dengan yang tadi. Barangnya sementara menunggu, yang lainnya belum terkirim. Seperti itu Pak. Baik. Ibu, tapi ini dipastikan semuanya karena pajak Bu ya, karena ini kan totalnya agak lumayan nih. Iya. Ya. Karena kami untuk di Gorontalo Utara itu memang untuk pembayaran apa itu semua ke Sipla itu kita dari Dinas Pendidikan tahu juga apa yang mereka lakukan pihak sekolah untuk membayar itu. Seperti itu Pak. Ada pelaporan di kami karena kami minta untuk bukti itu kami minta ke dinas kopian daripada dokumen yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Ibu. Pak Yansen, apakah mungkin bisa dicek juga apakah memang transaksinya sudah dibayarkan dikurangi pajak? Bisa dicek apa ya? Saya monitor. Aktif DP suara. Sobat terima yang tadi kalau Pak Yansen monitor. Sudah bisa dicek belum? Ya Pak. Ini Pak, kalau untuk pembayaran yang kurang lebih kurang bayarnya 10%, kita bisa asumsikan bahwa itu untuk pembayarannya WAPU Pak, di mana PPN-nya disetorkan oleh pihak sekolah. Tetapi kalau untuk pembayaran yang masih belum ada sama sekali, kita anggapnya itu bahwa masih belum terbayar ataupun belum tidak ada bukti setoran yang diupload seperti itu Bapak. Jadi kita verifikasinya adalah berdasarkan dari bukti setoran yang diupload oleh pihak sekolah. Apabila jumlahnya kurang lebih mendekati 10%, kita assumingnya anggapannya bahwa itu PPN-nya WAPU. Tetapi kalau bukti setornya belum ada diupload kepada pihak kita belum bisa memverifikasinya Bapak. Demikian. Jadi mohon dibantu untuk sekolah-sekolah apabila sudah melakukan pembayaran, berapapun jumlahnya, maksudnya full amount ataupun sudah mengikuti ketentuan WAPU, mohon untuk segera diupload bukti bayarnya kepada dashboard Sipla, sehingga kita bisa langsung memverifikasi dan bisa memberitahukan kepada pihak penyedianya bahwa pembayarannya terpotong PPN karena ini WAPU, seperti itu Ibu. Oh iya Pak. Tapi kalau kemarin ini di bulan-bulan yang kemarin itu Pak, SDN 1 Biau itu kita sudah uji cobakan untuk mengirim itu Pak, dan di statusnya mereka waktu itu sudah lunas Pak. Baru satu sekolah itu yang kita uji coba. Kita uji coba karena kita masih menunggu proses selanjutnya. Dan ternyata sudah statusnya sudah untuk SDN 1 Biau yang nomor 2 tadi di daftar itu Pak. Iya Ibu.
Jadi seperti ini Bu, kalau misalnya terverifikasi itu bahwa itu jumlahnya sama persis dengan PPN WAPU-nya, itu akan kita proses menjadi lengkap Ibu, lunas Ibu artinya. Cuman mohon dibantu juga untuk bukti seperti SSP-nya harus diberikan kepada penyedia, karena dari pihak penyedia diperlukan untuk pelaporan juga untuk restitusinya Ibu. Terima kasih banyak. Cuman mengirim itu saja Pak. Mengirim saja bukti pajaknya itu saja. Iya, jadi kalau dari sisi invoice-nya, misalnya Bu, kita 1.100.000 itu barangnya 1 juta, PPN-nya 100.000, invoice-nya kan 1.100.000. Seharusnya kan sekolah hanya menyetorkan sebesar 1 juta, karena 100.000-nya pihak sekolah sebagai bendahara negara dan WAPU akan membayarkan kepada pemerintah untuk pajaknya 100.000-nya. Nah, waktu sekolah membayarkan 1 juta, buktinya diupload kepada Siplah, 100.000-nya surat setoran pajaknya, kalau memungkinkan juga itu diupload atau diberikan kepada pihak penyedianya, seperti itu Ibu. Itu yang sesuai ketentuan yang seharusnya Ibu. Iya Pak, iya. Ya. Jadi nanti untuk selanjutnya, untuk yang Tommy Lito ini, karena kalau dilihat dari jumlahnya emang PPN yang WAPU, nanti kita akan proses untuk selesai bahwa pembayarannya emang terpotong PPN-nya karena WAPU Ibu. Demikian. Iya Pak, iya. Ya terima kasih Pak. Tidak boleh. Sekolah yang lain. Dor yang bekas udah layar. Pak, minta tayangannya digulirkan lagi ke bawah, Pak, karena kita di sini ada hadir bersama sekolah-sekolahnya. Minta digulir ke bawah lagi. Saya sajikan sampai ke bawah Bu ya. Iya. Ini Bu, sampai SMP Negeri 5 Anggrek Bu. Iya. Yang paling besar itu dari SMP Negeri 1 Atinggola, kemudian SMP 5 Negeri Anggrek, sama SMP 2 Bu. Iya Pak, iya. Ya berhubung ini ada hadir bersama saya ini kepala-kepala sekolahnya Pak. Kita ada berkumpul di satu aula. Ya terima kasih Pak. Jadi gimana tadi yang dari teman-teman masih sama ya, atau? Terima kasih. Baik. Baik, silakan dilanjutkan kembali Mbak Fathia. Kita ke mana lagi? Bisa dilanjutkan dengan Dik Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya. Apakah sudah bisa bergabung Ibu? Ibu Rahmawati dari Disdik Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Iya Ibu, sudah bergabung. Ya. Silakan Ibu. Ya. Ya Pak Ibu tadi apa yang ditanyakan tadi kurang nyimak tadi Bu. Baik, Ibu. Dari mana nih Fathia? Manajer saya tampilkan juga Excel-nya. Dari Disdik Kota Banjarbaru Bapak. Banjarbaru Provinsi? Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Bu. Dari Banjarbaru ini di data kami masih ada 7 sekolah ya yang belum melakukan penyelesaian transaksi Bu. Nilainya sih tidak begitu besar ya dibanding yang lain. Totalnya hanya 59 juta. Tanggapannya dari Dinas Pendidikan seperti apa, Bu? Belum dimintakan. Ini transaksinya kapan, Bapak? Sudah lama atau belum? Mohon izin, apakah Ibu sudah menerima surat dari Pak Sekjen ya terkait sekolah-sekolah yang belum menyelesaikan transaksi? Banjarbaru belum ada, Bapak. Belum ya. Mbak Cindy atau Mbak Fadia mungkin bisa tolong di-share. Kalau di data kami ini transaksinya dilakukan di bulan 6. Ini contohnya di sekolahnya ini SD Negeri 5. Sungai Besar. Ada 2 kali transaksi, itu dilakukan di tanggal 30. Mohon izin, tanggal 25 Juni dan tanggal 28 Juni. Kemudian dilakukan BAST itu pada tanggal 30 Juni dan tanggal 3 Juli, Ibu. Oh, ya, sebentar. Oh, nanti dikonfirmasi dulu dengan sekolahnya, Bapak. Mungkin permohonan siplahnya itu biasanya kan kalau minta rekom di Banjarbaru itu harus dilengkapi dengan siplahnya, Bapak. Kalau belum lengkap, belum kami bisa cairkan uangnya. Belum diberi rekom, Bapak. Rekom ini apa, Bu ya? Mungkin bisa diceritakan? Untuk pencairan dananya, Bapak. Pencairan dana. Akan dibikinkan rekomendasi untuk pencairannya. Oke. Untuk ini mohon izin Bu, ini kan kami juga sedang menggali proses bisnis yang ada di masing-masing wilayah. Apakah alur tentang proses rekomendasi ini ada ada peraturan dari kepala daerahnya atau bagaimana, Bu? Dari tim manajemen bosnya aja, Bapak. Oh, dari tim manajemen bos. Untuk memudahkan itunya, Bapak, keuangannya, Bapak. Menata keuangannya. Nanti kan kalau nggak dibikinkan itu mungkin nggak terdeteksi di tim manajemen di kabupaten kotanya, Bapak. Oh, baik, Bu. Ya. Jadi sebelum sekolah melakukan pembayaran, wajib melaporkan dulu ke dinas, Bu ya, untuk diberikan rekomendasi, Bu. Oh, baik, Bu, siap. Tapi semua sudah menggunakan siplah, Bu ya, untuk melakukan transaksinya? Tidak semua, Bapak, masih proses belajar ini, Bapak. Baik. Sudah dianjurkan oleh tim manajemen kabupaten kota untuk menggunakan siplah. Baik. Terima kasih, Ibu. Iya, Bapak. Terima kasih. Pak Fatia mungkin bisa dilanjutkan tadi ke Pak Hussein, kan tadi ke beliau di awal ya tadi. Pak Hussein sudah bisa bergabung dengan kami dari Gorontalo. Pak Hussein dari Gorontalo. Ya, siap Pak. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hadir diutus oleh Pak Kepala Dinas, mewakili Dinas, dan saya juga pada kesempatan ini juga bersama kepala-kepala sekolah yang sudah hadir dari Kota Gorontalo terkait dengan data yang sedang dipaparkan oleh Mas Henry. Kayaknya dari Kota Gorontalo nggak ada, Pak. Ada ya? Gitu.
Ada Pak, ini ada satu dari Jawa. 7 juga, ada 7 sekolah yang 2020 berarti Pak. Ya, ini kalau kita lihat tanggal pesanannya ini Maret 2020 Pak, betul sekali Pak. 2020. Bisa dibuka lagi yang tadi Pak, detail sekolah? Ya, oke. Siap. Pak, teman-teman dari Dinas Kota Gorontalo, apakah sudah menerima surat dari Pak Sekjen ya? Saya tidak terlalu tahu secara pasti kalau yang ke kantor, tapi yang terdiskusi ke saya belum sampai di sini. Oh, baik. Detail ini. Ya, baik. Nanti mungkin Mbak Cindy bisa juga tolong sampaikan ke Pak Husin ya untuk filenya. Siap. Pak Henry, mumpung ada kepala-kepala sekolah yang hadir di sini, saya mungkin ada Pak Wasja juga. Saya mungkin mohon izin Pak, saya memaparkan beberapa kendala yang kita temui di lapangan. Baik Pak. Yang lalu kami bersama Inspektorat Daerah itu sempat melakukan beberapa kajian terkait dengan pemanfaatan siplah. Dan materi yang disampaikan oleh Mas Henry ke kami itu sudah kami sampaikan juga ke semua sekolah dan semua dengan mereka yang ada di Inspektorat Daerah. Hanya kendala kami adalah ketika mau memaksimalkan pemanfaatan siplah, tidak semua penyedia itu ada di siplah. Nah, kalau memang di penyediaan barang terkait dengan TIK mungkin ada. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan setiap hari oleh sekolah, misalnya kertas, hal-hal yang berhubungan dengan konsumsi dan sebagainya, itu kan harus mencari yang lebih dekat. Nah, ketika kelemahan kita di daerah itu, mereka itu misalnya penyedia kue itu banyak yang belum terregistrasi di siplah. Nah, ini yang jadi kendala bapak dan ibu kepala sekolah, sehingga kendala ini mengakibatkan kita tidak maksimal dalam pemanfaatan siplah. Nah, kami khawatir jangan sampai ketika auditor masuk sudah akan bertanya tentang ini, sementara ini juga belum bisa kita maksimalkan. Barangkali Bapak Ibu yang di Kementerian Pendidikan sudah bisa memberi penjelasan lebih detail ke kami, mumpung hari ini semua kepala sekolah juga kita minta untuk hadir, bisa dijelaskan ke kami bagaimana dengan mekanisme yang permasalahan yang saya sampaikan tadi. Kira-kira seperti itu Mas Henry. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Husin. Selamat siang Bapak Ibu di Gorontalo. Memang bukan salah satu kendala ya, salah satu tantangan ketika kementerian ini membuat mekanisme pembelanjaan secara elektronik adalah kita mendesain sistemnya itu supaya bagaimana penyedia-penyedia lokal diberdayakan atau bisa ikut aktif dalam kegiatan perekonomian yang diakibatkan oleh dana pendidikan orang Bina. Nah, pendekatan tahun ini yang kami lakukan, kementerian lakukan, kami menyadari bahwa untuk melakukan pembinaan ke UMKM-nya, bagi yang nanti mendaftar di siplah itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh kementerian. Maka dari itu, kemarin kami tanggal 3 sampai 6 itu menggandeng lintas kementerian, mulai dari Kemendagri, kemudian dari LKPP, kemudian dari kementerian terkait itu ada Kemenkop UKM, Kemendak, Kemenperin, kita gandeng bersama untuk mensosialisasikan tidak hanya ke dinas pendidikan, tetapi juga ke kementerian terkait dan dinas terkait. Nah, tindak lanjut dari sosialisasi ini dari masing-masing kementerian sebenarnya sudah ada yang mulai melakukan aksi-aksi ya, misal kemarin yang Kemenkop UKM itu sudah mulai masukkan materi siplah dalam sosialisasi ke UMKM binaan, dan mungkin ini hari Kamis kalau tidak salah ini dari Kementerian UKM itu mengundang juga untuk eksibisi virtual dari
UKM binaan Kemenkop, UKM. Ada eksibisi virtual, kemudian dari Kemenkop minta dari Kemendikbud untuk dapat meneruskan ke sekolah agar bisa dihadiri. Nah, untuk 2 minggu ke depan, insya Allah kita juga akan mengadakan sosialisasi SIPLA, tapi ini kaitannya dengan SE Menteri, Pak. SE Menteri nomor 8 tahun 2020, yang ditujukan itu spesifik langsung ke kepala daerah, sekretaris daerah, dan BKD. Jadi ini terkait penggunaan SIPLA ini memang harus disinkronkan dari tidak hanya pusat dan daerah, tetapi juga antar kementerian dan dinas terkait, terutama kalau yang dari teman-teman kami di dinas kemarin memberikan masukan ke kami, beberapa regulasi yang di daerah itu belum sinkron dengan regulasi yang di pusat. Jadi memang ini kalau secara effort Pak, kita baru setahun berjalan dan pastinya di tahun-tahun awal ini adalah masa-masa transisi ya, masa-masa penyesuaian dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian, dari Dinas Pendidikan itu mensosialisasikan tentang SIPLA dan mendorong sekolah untuk memindahkan transaksinya dari yang sebelumnya manual ke elektronik. Kemudian juga dari Kementerian sudah menggandeng beberapa kementerian terkait, kami juga mengundang dinas terkait, dan mungkin kami berharap di masing-masing daerah juga sudah bisa melakukan sosialisasinya lintas dinas. Nah, makanya mungkin ini juga kalau di Gorontalo saya yakin Pak Wali Kotanya kan sangat concern dengan pendidikan. Mungkin ini juga bisa disampaikan terkait sosialisasi kami kemarin dengan dinas-dinas, dan saya yakin dari dinas-dinas di seluruh Indonesia, dinas terkait di seluruh Indonesia itu sudah mendapatkan tembusannya Pak. Jadi ini SIPLA ini istilahnya diposisikan sebagai pasar, di mana kalau seperti arahan kemarin Pak Jokowi, ada program percepatan ekonomi nasional, PEN. Nah ini walaupun tidak secara spesifik beliau itu menugaskan Kementerian Pendidikan untuk menjadi inisiator dari PEN, tapi karena Kementerian Pendidikan sudah memiliki pasar, kemudian dari sisi dananya juga dari Kementerian Pendidikan ada dana pendidikan yang disalurkan ke daerah. Nah, maka dana-dana ini diharapkan bisa menjadi salah satu stimulus bagi ekonomi di daerah. Nah, tapi program ini tidak mungkin berjalan tanpa koordinasi dari lintas dinas nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, kami sangat berharap mulai dari acara ini itu bisa mulai dikolaborasikan dengan dinas-dinas terkait, bahwa ini kalau program besarnya kan adalah PEN, Percepatan Ekonomi Nasional, di mana pemerintah itu sudah menyiapkan anggaran bagi UMKM untuk istilahnya permodalan ya, kalau bahasa ini kan permodalan bagi UMKM. Nah, kemudian dari sisi kementerian itu sudah ada pasar yang di mana pembelinya adalah sekolah-sekolah, dan secara budgetnya adalah dana-dana pemerintah yang disalurkan ke daerah maupun yang langsung, baik itu pos reguler, pos reformasi, pos kinerja, dan ini juga akan menyusul beberapa tambahan dana lainnya untuk bantuan pemerintah pusat. Juga akan menyusul ada 21 bantuan pemerintah yang akan dilewatkan SIPLA. Nah, ini kami sangat berharap bersama teman-teman kementerian lembaga yang terkait, kemarin kami sampaikan, ini bisa benar-benar menjadi stimulus dari percepatan ekonomi nasional. Dan ini kalau di daerah kan saya yakin ini bisa menjadi juga program-program percepatan ekonomi di masing-masing daerah. Ya mungkin seperti yang kita ketahui bersama ya, kemarin Ibu Sri Mulyani sudah memberikan warning lagi bahwa ekonomi kita itu menuju ke resesi. Nah, ini kita kalau hanya sebenarnya kita stagnan dan tidak
membuat inovasi-inovasi atau pergerakan-pergerakan yang ditakutkan kita benar-benar terjadi resesi, dan kita semua tidak inginlah ada resesi karena itu implikasinya sangat luas sekali. Mungkin itu Pak Husein jawaban yang bisa saya sampaikan. Memang ini butuh kolaborasi Pak, mohon izin. Ini juga penjelasan-penjelasan yang bisa diberikan ke teman-teman pengawas itu bahwa program ini kan memang salah satu program untuk percepatan ekonomi dan membutuhkan effort pastinya, karena di Siplah ini sistemnya adalah pasar di mana semua penyedianya itu bebas mendaftar. Kalau dari saya itu mungkin dari Pak Wasja ada tambahan, Pak Wasja Kemendagri, kami persilakan Pak. Oke, makasih Pak. Tadi yang dari mana? Balikpapannya Pak ya? Apa dari Gorontalo? Gorontalo Pak. Gorontalo. Oh ya Gorontalo ya. Tadi saya juga menyimak tadi apa yang teman-teman sampaikan terkait pajak Pak ya, antaranya ya. Ada pajak. Nah ini juga harus kita pahami, kita sepakati, harus sama persepsi juga nih. Apakah ketika beli itu udah include dengan pajak? Nah ini nanti korelasi di situ juga, karena ketika kwitansi itu misalkan tadi 1 juta apa 2.500.000 itu udah include pajak tidak gitu kan? Nah itu harus kita sama-sama pahami tuh. Karena ketika itu enggak, nanti teman-teman tadi melakukan, oh ini belum pajak misalkan. Nah itu korelasi tadi yang PKP-nya nanti kita kan sebagai bendahara wajib memungut pajak nih kalau kita bicara APBN, APBD kan ya. Nah di situ pun harus nanti pembayarannya dari kita apa dari ketika include, berarti kan harga itu udah include. Nah kita harus menyetor nanti dalam hal itu. Walaupun nanti misalkan 1.200.000 ya, itu harus kita samakan persepsi juga nih, pemahaman itu tuh. Itu yang nanti ke depan nih betul-betul clear juga nih. Karena banyak pasti permasalahan-permasalahan di situ tuh. Nah, kedua tadi apa yang disampaikan Mas Andi bahwa kami kemarin kan ya dengan sosialisasi yang di kolaborasi lah kita antara seluruhnya ya. Kita berharap memang betul tadi ada antar kita ya, kalau kami kan Kemendagri mendukung dari sisi tadi pengelolaan keuangan daerahnya lah. Ini merupakan, kalau bicara sekolah kan merupakan satu keuangan terkecilnya yang harus kita include-kan nanti dengan keuangan daerahnya keseluruhan kan ya. Satu pencetusnya laporan keuangan di daerah ya, ini dana bos ini salah satunya kan. Ini harus include juga gitu. Nah, korelasi tadi bicaranya proses di sana dengan masyarakat, dengan kondisi marketplace-nya, dengan tadi harapannya UMK itu bergerak. Kemarin kita dorong dengan dari Kementerian UMK juga kan untuk membina sama-sama kita yuk bareng jalan-jalan gitu Pak. Jadi ada tugas fungsi masing-masing, yuk kita bareng-bareng. Nah ini memang harus kita sepakati, kita samakan persepsi juga di pusat maupun di daerah. Karena nanti korelasi dengan tadi misalkan nih, saya juga terpikir gini Pak, dan mungkin teman-teman juga bisa yang sering Siplah, dan mati kalau kita lihat ngerujuk ke Permendikbud nomor 14 ya, ketika kita menyandingkan, ketika akan membeli sesuatu, pasti kan akan terjadi persandingan tuh di sana. Nilai sekian, harga sekian, penyediaannya dari mana nih? Ternyata misalkan tadi di Gorontalo, ada yang dari daerah di luar Gorontalo pun bisa terjadi kan? Nah, ini yang mungkin tadi, yang dulu kita pernah ngobrol juga dengan Mas Hendy, sini kan ada lokal, sektoral, nasional kan gitu. Ya, cuman yang di UMK ini sejauh mana nih mendorong teman-teman yang dekat penyedia dekat sekolahnya, ruang lingkup di situ di kabupaten, di kecamatan dan sebagainya, itu harus betul-betul jalan gitu. Kalau ini nggak jalan ya sampai kapan gitu lagi gitu kan. Nah ini harus kita sikapi juga sama-sama nih. Nah ayo makanya kita walaupun ini konsennya di pendidikan, tapi berimbang berefek kan dengan tadi penyediaannya, berarti kan dinas mana nih. Dorong juga di situ, jadi teman-teman masuk juga ke sana gitu. Nah ini jangan sampai ketika kita bicara ini, padahal ini korelasinya kemana-mana, teman-teman lain, dinas-dinas lain maksud saya itu, ya nggak ada kontribusi untuk itu gitu juga. Nah ini harus sama-sama saling mendukung gitu sebetulnya. Memang yang nanti Pak Hedi tadi kan akan mendorong ke depan, kita tingkat pimpinan mungkin nanti akan kita lakukan koordinasi juga, ya mudah-mudahan dengan
Kalau kita kan pelaksana mungkin ya teman-teman di sini kan, ya apa kata pimpinan siap gerak misalkan kan. Nah mungkin tadi konsep ini Pak Henry akan dorong ke tingkat level lebih tinggi, yang ini nanti korelasi dengan kebijakan kan, harus gimana bergeraknya kan gitu. Itu pun harus kita samakan gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wasja. Pak Husen, demikian yang dapat kami sampaikan Pak Husen dari Kemendikbud dan Kemendagri. Pak Husen masih bergabung dengan kami? Ya unmute dulu kali, belum di unmute. Husen. Ibu Fatia mungkin? Nah, sudah Pak, terima kasih. Tadi sempat siap. Terima kasih Pak Wasja, Mas Henry. Memang yang kita tunggu itu adalah tadi Pak Wasja sampaikan. Ke depan kami berharap ini sudah bisa langsung, karena memang justru Siplah ini sebetulnya sangat memberi kemudahan ketika kita mau menggerakkan sektor perekonomian secara totalitas, Pak. Karena di sana kita bisa melakukan monitoring secara lebih baik. Nah, terus terang nih kami sering didatangi oleh teman-teman yang biasa aktif di kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti ini, dan mereka minta ada penegasan, mungkin dari lewat Pak Wasja ke Kemendagri ini bisa diturunkan sampai ke kepala daerah. Karena jangkauan kami juga di Dinas Pendidikan juga terbatas, Pak. Yang benar yang Bapak sampaikan tadi, tapi memang itu harus top up, Pak. Nggak boleh dari bottom, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Salam hormat, Pak Wasja, Pak Henry. Ya, sama-sama. Mungkin kami dari kepala sekolah, Pak Henry bisa diberi kesempatan. SDN 27 tadi boleh? Sudah kacung tangan kayaknya, Pak. Monggo silakan, Ibu Fatia, SDN 27. SDN 27 Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Fauzia Uno dari SDN 27 Kota Selatan, Kota Gorontalo, Pak. Melihat daftar dari kementerian bahwa sekolah kami ada di daftar tersebut dengan jumlah 3.200.000. Memang beberapa bulan kemarin kami memesan termoscan lewat Siplah. Ya. Tapi sebagai klarifikasi, kami pihak sekolah sudah membayar, Pak. Ada bukti transfer. Baik. Oh, siap, Bu. Jadi mohon ini malu juga, Pak, kalau misalnya nama sekolah ada di. Oh. Nah, apa-apa, Bu. Ya kan kita sedang melakukan koordinasi, Bu. Mohon izin, ya, Bu Fatia. Karena ini kan data yang dikirim 18 Agustus, jadi memang ada kemungkinan beberapa pembayaran itu belum terupdate, Bu, di data yang kami kirim. Oh, iya. Ya, Pak, jadi kalau memang sudah, ya. Tanggapan Pak Husin, Pak, benar, Pak. Kalau kami di Kota Gorontalo, pinginnya belanja lewat Siplah, tapi memang di sini kami bisa belanja lewat Siplah, hanya khusus barang-barang IT. Kalau saya di SDN 27 itu sudah belanja, alhamdulillah. Cuma memang belanja IT, kalau ATK dan sebagainya itu belum, Pak. Masih di toko biasa, jadi belanja langsung. Mungkin ini butuh koordinasi atau bagaimana, sehingga kami tidak merasa kesulitan untuk mengimplementasikan permen yang dimaksud tentang Siplah. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih Ibu Fauzia. Mas Henry, mohon izin. Siap. Ya, Pak. Pertanyaan saja, kalau kita di manajemen BOS melakukan kontrol terhadap pemanfaatan Siplah, apa sudah bisa ya, Pak? Terima kasih. Sudah bisa, Pak. Pak, ini kita nanti mungkin akan sosialisasikan karena kan untuk user loginnya ini yang sedang kami bahas bagaimana mekanisme pemberian hak akses ke dashboard itu. Nah, nanti setelah dari pimpinan sudah memberikan arahan terkait bagaimana cara pembukaan aksesnya, nanti akan kita edarkan, Pak, tata caranya, Pak. Terima kasih. Baik.
Baik, terima kasih dari teman-teman Gorontalo, mungkin sudah clear ya. Kita bisa lanjutkan ke yang lain, Mbak Fathia. Dari NTT sudah ada yang bergabung belum? Jadi kan NTT yang lumayan besar. Mbak Cindy tolong di-share lagi yang dari NTT. Dari paparan. Dari NTT masih belum ada yang bergabung ya Pak ya? Belum ya. Baik, kalau belum bergabung, mungkin kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu dari Dinas dahulu, dari Dinas Terlampir, jika ada yang ingin memberikan tanggapan, kami persilakan. Jika tidak, mungkin kami akan lanjutkan ke sekolah-sekolah yang sudah present ya, sudah mengajukan. Kami persilakan Bapak Ibu. Pak Fathia, tolong difasilitasi. Ya baik, untuk Bapak Ramli Pateda dari SDN 61 Kotim Kota Gorontalo bisa memberi tanggapan mungkin ya Pak? Bisa di-unmute. Bukannya udah tadi ya? Ya, monggo silakan. Iya masih butuh Pak. Pak Ramli, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya Ramli Pateda dari SDN 61 Kota Timur, Kota Gorontalo. Mengenai SIPLA, kami sudah beberapa kali ikut sosialisasinya melalui virtual seperti ini. Dan sudah pahamlah tentang SIPLA ini. Di mana salah satu pembayarannya yaitu transaksinya nanti sudah setelah ada barang diperiksa, kemudian memenuhi syarat, kemudian ditransaksi. Kemarin kami mau belanja termogan dan hand sanitizer di salah satu penyedia, tetapi kendala kami yaitu tidak bisa masuk di SIPLA Pak. Jika menggunakan akun sekolah juga tidak bisa, akun operator juga tidak bisa, akun bendahara juga tidak bisa. Kayaknya SIPLA ini bagus, cuman cara masuknya yang agak ribet juga buat kami. Apakah itu karena pengaruh dapodik atau bagaimana? Jadi mohon penjelasan. Yang berikut Pak, kami mohon share nomor WA yang bisa kami hubungi ketika kami masuk di SIPLA dan menemui kendala. Yang berikut, di pembelanjaan buku kami kemarin di Intan Pariwara, karena kami menemui kendala buka SIPLA, tapi kami tidak tahu apakah ini dibenarkan atau tidak, hanya karena memang kami punya niat baik ingin belanja di SIPLA. Jadi kami dibantu langsung oleh pihak penyedia yaitu Intan Pariwara untuk masuk di SIPLA, dan nanti Intan Pariwara yang belanjakan di SIPLA, kemudian setelah jadi bukunya tiba, baru itu kami transaksi ke nomor rekening pihak penyedia yaitu Intan Pariwara. Jadi mohon penjelasan apakah langkah kami ini salah atau bagaimana Pak? Karena mengenai menemui kendala sekolah buka SIPLA, maka kami minta bantuan langsung ke pihak penyedia, di mana Intan Pariwara. Baik. Yang berikut Pak, masih dengan SIPLA, kan memang sih di Permen itu semua pembelanjaan bos itu baik reguler maupun afirmasi itu diharuskan lewat SIPLA. Di pembelanjaan kami sering ada seperti konsumsi, kemudian seperti pembuatan pagar. Nah, pembuatan pagar itu misalnya kalau pintu pagar besi itu kan melibatkan jasa tukang las. Nah, bagaimana solusinya jika mereka itu tidak ada di SIPLA? Jadi kira-kira Pak, seperti pertanyaan saya dan kendala-kendala yang kami hadapi, dan terus terang untuk sekolah saya SDN 61 itu belanja di SIPLA itu baru buku tematik itu, dan itu pun dibantu oleh si pihak penyedia yaitu Intan Pariwara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bapak Ramli. Mungkin pertanyaan pertama yang terkait login ini juga memberikan penjelasan ke Bapak Ibu sekalian, karena pasti permasalahannya sama. Karena login Siplah ini terkoneksi langsung dengan Dapodik dan penyedianya pun adalah dari teman-teman Dapodik. Jadi kalau ada kendala-kendala terkait login, ini yang bisa dihubungi adalah operator yang memiliki hak akses untuk manajemen Dapodik. Kayak kemarin kan memang ada cut off ya dari informasi teman-teman Dapodik, dilakukan cut off karena tahun ajaran baru dan ada upgrade dari sistem Dapodiknya, yang akhirnya menyebabkan kendala gagal login. Beberapa banyak sekolah itu melaporkan tidak bisa login karena sistem Dapodiknya sedang dilakukan upgrade. Untuk yang masalah login nanti bisa dibantu dari teman-teman Dikdasmen, Pak, atau dari teman-teman operator Dapodik yang punya akses ke manajemen Dapodiknya, yang bisa riset atau melihat manajemen user Dapodik untuk di sekolah, Pak. Kemudian tadi pertanyaan kedua, saya tadi lupa satu. Pertanyaan kedua itu apa, Pak? Yang mau izin, Pak? Saya lupa. Yang kedua nomor tadi. Yang bisa dihubungi. Oh iya, nomor yang bisa dihubungi, Pak. Baik. Terkait nomor yang bisa dihubungi, Pak, karena kita kan meminta kita bermitra dengan 6 operator pasar daring. Ini salah satunya supaya ada yang bisa membantu kami ketika ada kendala-kendala transaksi, Pak. Jadi ketika ada kendala transaksi, yang pertama kali dihubungi adalah nomor dari marketplace yang tempat Bapak mau belanja, Pak. Misalnya belanja lagi di bukti.com atau di siplahbelanja.com, terus ada kendala di sana, yang bisa dihubungi adalah customer service-nya dari masing-masing operator. Nah, kalau kami di kementerian, yang kami terima adalah eskalasi, Pak. Ketika ada kendala-kendala tidak bisa solve, tidak bisa diselesaikan di level marketplace, atau ada aduan-aduan khusus dari Bapak Ibu sekolah atau Bapak Ibu di dinas, dan dieskalasikan ke kami, baru kami akan melakukan tindak lanjut. Salah satunya kan acara ini, Pak. Acara ini kan sebenarnya hasil dari evaluasi, ada laporan-laporan kami. Ini sekolah banyak yang belum menuntaskan transaksi, jadi kami adakan rakor ini. Kemudian tadi kalau terkait pertanyaan terakhir itu sebenarnya sama dengan yang disampaikan Pak Husin itu. Ya, Pak Husin, memang Siplah ini kan kita bilangnya dalam transisi semua menuju ke full digital, Pak. Cuma kan memang tidak bisa dipungkiri tadi penyediaannya belum, yang ada di wilayah masing-masing itu belum semua bisa ikut partisipasi. Nanti ini memang butuhkan dorongan baik dari kepala daerah maupun kalau dari kementerian, kami sudah sosialisasi, Pak, tadi lintas kementerian. Kalau dari daerah mungkin juga dikomunikasikan ke masing-masing kepala daerah masing-masing. Mungkin itu, Pak, yang bisa jawab. Saya jawab. Nomor WA yang bisa dihubungi, Pak, yang untuk wilayah Gorontalo kira-kira nomor berapa? Kalau untuk wilayah Gorontalo, Bapak bisa lihat di webnya siplah.kemdikbud.go.id, itu ada ada kontak center untuk masing-masing region, Pak, sebenarnya. Cuma tadi, Pak, untuk yang di kami ini sifatnya hanya eskalasi. Jadi yang pertama kali dihubungi ketika ada kendala adalah marketplace-nya dulu, Pak. Jadi masing-masing marketplace kan punya nomor-nomor tuh, dari belanja nomornya di mana, dari Libi di mana, dari toko ladang dan seterusnya, itu kan ada masing-masing tuh, Pak. Nah, itu yang bisa dihubungin dulu, Pak.
Kalau tidak bisa diselesaikan di level marketplace, baru nanti dieskalasi atau ditembuskan ke kementerian, Pak. Oh, siap. Ya, makasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebenarnya memang untuk di sesi pertama di hari kedua ini banyak wilayah yang harus kami koordinasikan ya. Cuma waktu memang terbatas dan mohon izin karena seharusnya ini memang menjadi karena kita era pandemi, jadi kita buatkan dalam bentuk virtual seperti ini. Bapak Ibu yang belum mendapatkan kopi surat Pak Sekjen terkait sekolah-sekolah yang belum menyelesaikan transaksi, nanti bisa menghubungi tim kami, bisa melalui chat, dan mohon izin untuk Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, mungkin tim kami akan meminta nomor kontak Bapak Ibu untuk memudahkan koordinasi kami. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan surat Pak Sekjen, silakan surat tersebut dijawab secara resmi ya dari dinas, diberikan penjelasan-penjelasan. Kalau yang sudah seperti tadi yang sudah dilakukan pembayaran itu juga bisa silakan nanti dilampirkan bukti bayarnya. Kalau yang belum ada kendala-kendala seperti tadi kan ada yang terkurang pajak atau sudah dilakukan transfer ke penyedia. Nah, itu silakan nanti dikompilasi untuk dijawab kembali surat dari Pak Sekjen. Mungkin sebelum saya tutup, saya mohon izin akan minta tanggapan lagi ke Kemendagri, dan dari Ijen Kemdikbud itu ada Pak Rian. Pak Rian, mungkin ini tadi yang menjawab juga banyak pertanyaan terkait pengawasan, Pak, karena ini kan Siplah ini di Permennya sudah diminta untuk sekolah semua full elektronik, tapi memang secara pelaksanaan ini kan harus bertahap karena belum semua penyedianya itu bisa bergabung di Siplah. Untuk dari sisi pengawasan, mungkin kami minta masukan dari Pak Wasda atau Pak Morris jika masih bergabung, dan Pak Rian dari Ijen Kemdikbud. Waktu dan tempat kami persilakan. Apa dulu nih? Yang ada dulu. Wasda dulu boleh? Ya, silakan. Pak Dir nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Pak Dir sepertinya sudah ini, Pak. Sudah. Ya. Oke, mungkin saya tadi yang menanggapi juga dari Pak Ramli ya dengan Pak Ali tadi. Ini kan kalau kita lihat dari Permendikbud nomor 14 ini jadikan satu tolak ukur ketika tadi proses kan ya. Nah, sekarang tadi kata Pak Ramli ada kegiatan kami yang untuk benerin tadi pintu ya Pak ya. Pintu. Ya, pintu. Oh iya, saya belum jawab. Iya itu. Pintu besi katanya kan, di sana kan nggak ada. Nah ini yang harus kita samakan persepsi juga nih. Kan betul, ini kalau kita lihat di Permendikbud 14, mungkin kalau lihat pasal-pasalnya kan ada, itu kan semacam ada persiapan pengadaannya untuk PBJ, dalam arti ada dokumen perencanaannya nih yang harus betul clear nih. Nah, dokumen ini yang nanti secara ini tapi harus korelasi ke belakang dulu, ke rencana kerja anggaran sekolahnya dulu nih. Ini masuk kegiatan apa? Masuk kegiatan pemeliharaan misalkan. Berarti karena satu paket di situ kan. Nah, masuk satu kegiatan